Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ekstraksi padat cair, yaitu salah satu praktikum kimia organik. Ekstraksi padat cair apa prinsipnya? Di sini prinsip kerja dari ekstraksi padat cair adalah memisahkan suatu komponen dari satu komponen yang homogen, yaitu dari zat padatnya, menggunakan pelarut cair sebagai pemisah atau yang melarutkannya. Nah, prinsipnya di sini adalah berdasarkan beda kelarutan. Jadi pelarut tersebut harus berhasil melarutkan komponen yang terdapat pada zat padat yang diinginkan. Dalam hal ini misalnya adalah mengambil minyak dari bahan alam. Ya, minyak kemiri, minyak pandan, minyak cengkeh, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan ekstraksi padat cair. Kemudian tahapannya adalah rangkaian alatnya ada yang di samping ini gambarnya, ya. Nah, kemudian tahapannya itu terbagi sebenarnya menjadi 3 proses, yaitu evaporasi, kondensasi, dan pengekstraksian atau melarutkan. Nah, kita urutkan dari tahapan yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi di sini adalah proses terjadinya penguapan pelarut yang ada di labu alas bulat. Ya, ada di labu alas bulat ini adalah pelarut yang digunakan untuk melarutkan. Terjadi penguapan ke atas melalui pipa by-side arms. Sini, by-pass-side arms ini adalah jalannya uap yang dari labu RBF menuju ke kondensor. Nah, kemudian masuk ke proses kedua yaitu kondensasi. Proses kedua adalah kondensasi. Kondensasi di sini yang terjadi adalah uap yang tadi sudah berjalan akan mengalami kondensasi, yaitu proses berubahnya uap menjadi cair lagi. Karena di situ ada perubahan suhu. Karena di sini kondensor suhunya dingin, lebih rendah, maka uap yang awalnya suhunya panas terkena kondensor yang suhunya rendah, maka dia akan berubah bentuk dari uap menjadi cair. Kemudian setelah itu dia akan menetes memasuki extraction chamber, ya. Di situ bisa dilihat bagian dari extraction chamber, yaitu chamber ekstraksi yang berisi timbal. Timbal adalah wadah dari sampel yang ada isinya sampel. Ya, membasahi dan menggenangi extraction chamber dan menggenangi sampel yang mau dilarutkan. Oke, setelah itu masuk ke proses ketiga, yaitu pengekstraksian atau melarutkan. Ya, setelah menetes, membasahi sampel, ya, kemudian komponen yang mau dilarutkan itu akan keluar atau terlarutkan, seperti itu. Sehingga di dalam extraction chamber telah berhasil keluar atau terlarutkan komponen yang ingin dikeluarkan pada suatu sampel. Sudah selesai, ya. Kemudian bila pelarut tadi sudah setinggi siphon arms, tuh lihat ya, siphon itu sebagai indikatornya, siphon arms. Bila pelarut sudah setinggi dengan siphon arm, maka pelarut yang sudah membawa komponen terlarut tadi akan jatuh kembali atau akan turun kembali menuju labu alas bulat. Itu bisa dilihat ya. Yang cairan warna hijau itu adalah pelarut yang sudah membawa komponen terlarut dari sampel. Sudah
kemudian jatuh kembali atau turun kembali menuju labu alas bulat. Nah, jatuhnya kembali menuju labu alas bulat kembali inilah yang dinamakan dengan satu siklus. Oke, satu siklus. Kemudian terjadi kembali penguapan kembali, tahapan proses akan terulang lagi. Dari penguapan kembali, kemudian ke atas lagi, terkondensasi lagi, kemudian pengekstraksian lagi, ada di extraction chamber lagi, ya. Kemudian akan setinggi sifon am lagi, dan kemudian akan turun kembali ke labu alas bulat kembali. Terjadilah siklus kedua. Siklus ketiga, siklus berikutnya, dan begitu seterusnya sampai didapatkan komponen sudah tidak keluar kembali dari sampel, sudah habis, sampelnya sudah bening kembali. Oke, itu tadi prosesnya. Coba kita lihat di sini, ya. Di bawah ada labu alas bulat yang dalam bahasa Inggris adalah boiling flash. Ya, kemudian ada pelarut, ya, dinamakan extraction solvent atau pelarut sebagai pengekstraksinya. Nah, jangan lupa di situ diberi batu didih atau granul anti bumping. Batu didih berfungsi untuk supaya pemanasan merata dan pemanasan lebih cepat. Di bawah labu alas bulat ini ada heating mantle atau heater atau kompor sebagai pemanasnya. Lanjut di alat atasnya yaitu extraction chamber. Nah, di sini extraction chamber atau sohletnya di sini itu terbagi menjadi lengan. Lengan yang besar ini adalah bypass side arms yang berfungsi sebagai jalannya uap dari labu alas bulat ke kondensor. Oke, kemudian timbel ini adalah sebagai tempat sampel. Kemudian ada juga di sini sifon arm yang sebagai indikator sebagai tingginya pelarut. Apabila sudah setinggi sifon, dia akan jatuh kembali. Jadi sifon di sini adalah indikator terjadinya satu siklus. Oke, kemudian lanjut di atasnya adalah kondensor. Kondensor di sini berfungsi sebagai pendingin, ya, karena di sini ada air yang mengalir dari water in keluar menuju water out, ya, sehingga suhu pada kondensor ini lebih rendah daripada suhu pada extraction chamber maupun pada labu alas bulat. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi supaya laju ekstraksi itu cepat? Ya, semakin cepat semakin baik. Ya, di sini ada yang mempengaruhi. Pertama adalah persiapan sampel. Sampel di sini harus dicacah sedemikian rupa, sekecil mungkin, supaya komponen yang mau dikeluarkan itu mudah dikeluarkannya. Kemudian waktu ekstraksi. Nah, waktu ekstraksi ini semakin lama, maka ekstrak yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Ya, semakin lama semakin banyak ekstrak yang akan dikeluarkan atau zat terlarutnya yang mau dikeluarkan semakin banyak. Itu. Kemudian kuantitas pelarut, ya. Di sini bila pakai semakin banyak pelarut, maka proses untuk membasahi dari sampel itu akan semakin optimal juga. Jadi kalau pakai pelarut yang sedikit itu sangat disayangkan karena takutnya tidak bisa menggenangi sampel yang ada di extraction chamber itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa suhu pelarut. Suhu pelarut ini harus dipastikan harus sesuai dengan titik didih dari pelarut. Apabila lebih dari titik didih pelarut, ditakutkan akan semakin cepat, ya, menguapnya sehingga semakin sulit juga dia akan menetes. Gitu. Apabila terlalu rendah, itu juga akan sulit karena tidak akan menguap, tidak akan mendidih dan tidak akan menguap, gitu ya.
Jadi suhu pelarut harus diperhatikan juga. Nah, ini rangkaiannya, prosesnya sama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi satu siklus itu bisa terjadi satu siklus itu bisa terjadi berjam-jam gitu ya. Jadi siklus dari rangkaian ekstraksi pada cair ini bisa berkali-kali ya, bisa banyak, bisa berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Seharusnya sampai yang ada di extraction chamber itu harus bening, dan itu sangat lama prosesnya. Semakin lama itu semakin banyak ekstrak yang akan dikeluarkan dari sampel. Oke. Nah, setelah semuanya sudah selesai, maka di dalam labu alas bulat ya, di dalam labu alas bulat yang dibawa itu akan terdapat pelarut dan minyak atau zat terlarut yang berhasil dikeluarkan dari sampel bahan alam yang kalian ekstrak tadi. Gitu ya. Jadi belum minyak saja, masih ada pelarut dan minyak. Kemudian bagaimana cara mengambil minyaknya itu dilanjutkan pada praktikum minggu depannya, yaitu dengan cara distilasi atau pemanasan ya, dipisahkan dengan distilasi. Nah, setelah distilasi barulah didapatkan minyak hasil ekstraksi yang kita inginkan ini, yang nantinya akan tertinggal di labu alas bulat, dan pelarut murni nanti akan menetes kembali, akan terpisah. Jadi pelarutnya bisa digunakan lagi karena sudah murni dan sudah berhasil dipisahkan dari minyak hasil ekstraksi. Rangkaiannya seperti ini ya, destilasi, tapi ini dilakukan minggu depan. Kita akan bahas minggu depan. Jadi minyaknya akan tertinggal di labu alas bulat, sedangkan pelarutnya akan teruapkan, kemudian terkondensasi dan menetes pada Erlenmeyer. Jadi terpisahkan ya minyaknya dengan pelarutnya. Sampai di sini ekstraksi pada cair bisa dilihat praktikum virtual yang sesuai dengan modul praktikum kalian. Jadi saya harapkan kalian menyimak praktikum virtual dengan membaca prosedur yang ada di modul praktikum kimia organik. Sekian materi tentang ekstraksi pada cair hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.